tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kan Teknik. Hari ini saya akan membuat tutorial ya teman-teman. Saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengetahui PK dari kompresor satu pintu ya, PK dan ampernya gitu ya, kompresor satu pintu. Bagaimana cara mengetahui ini berapa PK gitu ya, ini berapa ampere gitu ya. Di sini teman-teman, di sini kan ada ini ya kodenya. Kalau ini kodenya VH30R gitu ya, berarti kan 30 gitu ya. Tulisan yang ini satu pintu teman-teman ya, ini juga ada yang satu pintu lagi teman-teman. Nah ini AYT25WL ini ya, ini yang kodenya 25 ya teman-teman. Bagaimana seandainya ini hilang gitu ya, ini tulisannya di sini nggak ada tulisan gitu. Kita menentukannya ya harus menggunakan alat ukur ya teman-teman. Kita menggunakan namanya ampere gitu ya. Nah biasanya kalau 1/8 ini ya, 1/8 itu ampernya kosongan 0,5 ya teman-teman ya, segitu. Ada juga yang 0,6 juga ada teman-teman, itu yang menggunakan kumparannya tembaga teman-teman ya. Segitu, dia lebih tinggi teman-teman. Kalau alumini seperti ini dia ampernya 0,5 teman-teman. Ada juga yang 0,4 juga ada ya, itu yang kecil. Terus ada lagi ini yang 1/5 teman, 1/5 ya. Nah ini 1/5, di sini kodenya tertulis ya, tertera HD52H gitu ya. Ini berarti 1/5 teman-teman ya. Ampernya kosongannya 0,8, maksimalnya 1,3 teman-teman ya. Yang bagi teman-teman yang tidak hafal bisa dicatat teman-teman ya, untuk patokan ya, untuk patokan menentukan PK ya, sama nanti berapa ampere gitu ya, kalau posisi kosongan berapa, kalau ada isi berapa gitu ya. Segitu teman-teman. Ada lagi ini sama-sama 1/5 teman-teman ya, cuman dia lebih besar kodenya. Ini di sini tertera HD65H ya, ini sama teman, cuman dia lebih besar. Ampernya juga kan ada selisihnya gitu ya, cuman sama-sama 1/5. Kalau 1/6 ukurannya biasanya tertera kodenya itu ya teman-teman, 42 gitu ya. Cuman saya di sini tidak ada itu ya, kompresornya ya, yang bisa saya kasih tahu ya. Cuman biasanya segitu ampernya. Posisi kosongan ada yang 065, ada yang 07 gitu ya. Maksimalnya itu teman-teman, kalau ada sih 1 amperan ya, segitu. Ada juga saya 1 ampere teman-teman, ini ada juga ya, nanti saya kasih tahu ya terakhirnya ya. Sekarang saya hanya ingin ini saja teman-teman ya yang ada. Sekarang kita cek dulu yang kompresor satu pintu ya. Nah ini satu pintunya, satu pintunya ada 2 teman-teman ya, yang kodenya 30 itu ada juga, yang ini yang 25 ya. Nanti yang terakhir ada juga yang 24, saya kasih tahu ya, itu ampernya juga beda teman-teman ya. Nah sekarang kita pasang dulu overloadnya. Kalau menentukan ini pakai overload tidak bisa teman-teman ya, karena kan overload terkadang sudah diganti tapi dia tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kapasitasnya kompresornya gitu ya. Jadi tidak bisa dibuat patokan gitu ya. Patokannya ya harus menggunakan ampere. Kalau ini tidak ada tulisannya gitu ya. Kalau di sini tulisannya kan ada gitu, pastinya ya 1/8 gitu ya. Nah sekarang kita cek, kita coba ya teman-teman, berapa posisi kosongan kalau kompresor 1/8. Nah
kita ukur ya. Ini ya teman-teman, coba kita nyalakan ya. Perhatikan ampere ini ya, yang di tengah ini ya. Nah, perhatikan. Sekarang akan saya nyalakan ya. Kita nyalakan. Nah, tuh. Sudah menyala ya. Nah, posisinya 0,5. Ini posisi kosongan ya, teman-teman. Ini untuk kompresor 1/8 ya. Sekarang coba kita kasih beban. Bagaimana caranya ya? Kita tekan seperti ini ibaratkanlah freon gitu ya, kalau ada freon gitu. Sekarang kita ukur ini ya, perhatikan ampernya. Sekarang kan 0,5, kita tekan menjadi berapa maksimalnya. Nah, lagi dengan kuat. Nah, segitu ya teman-teman. 0,65067 lah maksimalnya ya teman-teman, kalau ada isi segitu ya. Ini 1/8 segitu ya. Sekarang kita cek yang lainnya ya. Ini sama-sama kompresor satu pintu tapi kodenya berbeda gitu ya, selisih hanya 5 ya. Kalau ini kan 25. Sekarang yang kita ukur kompresor satu pintu juga tapi 30 ini ya, VH30. Sekarang kita ukur ya teman-teman, menggunakan alat ukur juga. Kita tentukan, kita pastikan berapa ampernya ya. Ini sama-sama menggunakan kuparnya alumini. Nah, sekarang kita cek dulu berapa ampernya. Perhatikan ampernya tengah ya. Nah, di sini tertera ampernya 0,5 ya teman-teman. Nah, segini. Sekarang kita kasih beban dengan cara sama ya, dengan cara ditekan. Berapa ampernya ya? Kita tekan teman-teman. Nah, segini ya. Dia mencapai 0,7 teman-teman. Nah, segini teman-teman ya. Maksimalnya ini 0,7 teman-teman. Yang kalau yang ini ya, hanya beda selisih sedikit ya sama yang tadi ya teman-teman ya. Nah, ini sama-sama 1/8 ya. Nah, itu ya. Sekarang kita cabut. Coba kita ukur yang lebih besar lagi ya teman-teman. Ya, ini 1/6. 1/5 teman-teman. 1/6 enggak ada kompresornya ya. Kalau 1/6 tadi ya segitu ya. Kodenya tertera, kalau 1/6 ya tertera 4,2 teman-teman ya. Ampernya kosongan sekitar 065 sampai 075 gitu ya. Itu masih kosongan, tergantung itu ya komparannya ya. Sekarang kita coba yang ini, yang kodenya HD52. Ini kalau kosongan dia 0,8 ya, maksimalnya 1,3 gitu ya. Coba kita cek lagi posisi kosongan ya. Nah, ini kita nyalakan. Nah, di sini tertera 0,8 ya. Sekarang kita kasih beban. Berapa maksimalnya? Nah, nanti kan kalau ngisi freon kan patokannya seperti ini teman-teman ya, maksimal ampere yang dibuat patokan mengisi freon ya. Kuat. Bentar ya. Nah, ini
segitu ya teman-teman ya, karena ini sudah berat gak kuat tangannya. Kisaran maksimalnya segitu teman-teman, 1,3an lah ya, segitu. Tadi ini diukur 1,2 berapa gitu ya, tapi tangannya sudah gak kuat teman-teman, sudah berat. Ini 1/5 teman-teman ya, kosongannya segini ya, 0,8 ya. Maksimalnya tadi ya 1,2 1,3, karena kan ditekan sama tangan udah gak kuat, maksimalnya segitu ya. Kita cabut. Nah, coba kita cek, kita buktikan ya. Saya punya juga ini kompresor sama-sama satu pintu, dia kodenya itu pakai yang 24 teman-teman. Nah ini NS24 LHJG ya, segitu ya, itu kodenya teman-teman. Ini menggunakan kumparan tembaga, dia bodinya lebih besar teman-teman, sama-sama 1/8, cuma dia lebih besar bodinya. Ampernya juga lebih besar teman-teman. Sekarang kita cek ini ya ampernya. Ini posisi kosongan teman-teman, tidak ada isi ya. Tuh. Nah segini ya, 06 lebih ya, 067 ya, seperti itu teman-teman ya. Nah ada juga untuk flasher teman-teman, dia itu lebih besar, tapi kalau kodenya biasanya dia 92 sampai 100 gitu ya, 100 berapa gitu ya, itu ada flasher, tapi saya tidak punya kompresornya yang untuk saya bagikan sekarang ya, kapan-kapan saja ya. Itu biasanya besar teman-teman ampernya, maksimalnya dia sampai 1,7 ya, itu maksimalnya sampai segitu ya teman-teman ya. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya bagikan hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya, yang ingin belajar menyervis kulkas ya, yang belum tahu berapa PK-nya kompresor satu pintu dan sebagainya ya, berapa ampernya ya gitu ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi pengalaman, semoga bisa menjadi tambahan ilmu juga ya. Sekian dulu video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.